Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas soal lagi tentang FR ya teman-teman, yang biasa keluar di SKB CPNS Bidan tahun 2024. Buat teman-teman yang mau belajar bersama, silahkan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan di like videonya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman, agar ada notifikasi dari video kita. Dan yang mau request soal apa yang akan dibahas selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas ke soal nomor 1. Nyonya T hamil usia 29 tahun dengan G2P1A0 hamil 36 minggu datang ke rumah sakit diantar oleh keluarganya. Dengan tidak sadar, saat di rumah pasien mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan bidan, tekanan darah 160/100, nadi 100 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, DJJ irreguler, TFU 3 jari di bawah PX, odema pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A. Preeklamsia, B. Preeklamsia ringan, C. Preeklamsia sedang, D. Hiperemesis gravidarum, E. Eklamsia. Apa nih kata kuncinya teman-teman? Dia udah gak sadar, dia 36 minggu, dia di rumah sakit, setting tempatnya, dia kejang nih, odem tangan kaki. Kalau sudah kejang maka diagnosanya adalah eklamsia. Kalau dia tensi segini tapi tidak kejang, maka diagnosa dia adalah PEB. Ini tapi tidak kejang ya, tidak ada kejang. Karena di sini dia ada kejang, maka diagnosanya adalah yang E, eklamsia. Kalau masih preeklamsia ringan, itu adalah di tekanan darah 140/90. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 35 tahun melahirkan di PMB. Pada 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir. Vital sign tekanan darah 90/70, suhu 36,5, pernafasan 18 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Retensio placenta, B. Solusio placenta, C. Inversio uteri, D. Atonia uteri, E. Prolaps uteri. Apa nih kata kuncinya? Uterus tidak berkontraksi, terdapat perdarahan dari jalan lahir, vital sign sudah segini. Maka apa nih diagnosanya? Retensio placenta itu apa? Placenta tidak lepas ya teman-teman. Placenta tidak lepas dari dinding rahim pada proses persalinan ya. Kalau inversio uteri, solusio placenta itu perdarahan, merah kehitaman ya, merah hitam, usia kehamilan di atas 28 minggu, perut keras seperti papan. Nah, kalau inversio uteri itu adalah fundus uterinya terbalik. Kok fundus uteri terbalik? Uterus yang terbalik dengan fundus uteri masuk. Uterus terbalik dengan fundus uteri masuk ke uterus atau vagina. Jadi kebalik ya uterusnya. Kalau atonia ini perdarahan. Kalau prolaps uteri itu rahimnya keluar dari vagina. Nah, itu bedanya. Nah, di sini dia adalah perdarahan, maka dia diagnosanya adalah yang D, atonia uteri, karena uterus tidak berkontraksi. Paham ya, teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3.
Seorang ibu membawa bayinya yang berusia 2 bulan ke puskesmas untuk diimunisasi. Hasil pemeriksaan berat badan 4.500 gram. Dilihat dari kartu KMS bayi, baru mendapatkan imunisasi HB0 dan polio. Apa jenis imunisasi yang harus diberikan pada kasus tersebut? A. DPT1, B. DPT2, C. HB2, DBCG, E. campak. Kalau dia baru HB0 dan polio, maka dia belum yang BCG. Setelah HB0 dan polio itu adalah BCG karena usia 2 bulan. Paham ya teman-teman? Lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Seorang bayi berusia 9 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk diimunisasi campak. Hasil pemeriksaan berat badan 7.500 gram. Kondisi bayi sehat dan belum pernah menderita campak sebelumnya. Bagaimana cara penyuntikan imunisasi tersebut? A. Intravena, B. Intramuskular, C. Intrakutan, D. Peroral, E. Subkutan. Jadi dia bayi di sini kata kuncinya usia 9 bulan ya teman-teman, mau imunisasi campak. Dan dia belum pernah campak. Berarti dia nanya cara penyuntikan dari imunisasi campak ya. Cara imunisasi campak disuntikan di lengan kiri. Nah, kalau di lengan berarti penyuntikannya secara SC atau subkutan ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E ya, teman-teman. Kalau peroral ini adalah polio ya. Polio. Kalau IC ini BCG. Kalau IM itu imunisasi apa? Kalau IM itu DPT. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan roboransia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tersier, E. Primer. Apa nih kata kuncinya? Dia pengkajian data subjektif, objektif, penata laksanaan Penkes, imunisasi, roboransia. Dia pelayanan kebidanan ibu hamil. Nah ini apa ini? Jawabannya yang primer ya teman-teman. Karena untuk memberikan pendidikan kesehatan, imunisasi itu bisa dilakukan di pelayanan kesehatan primer atau tingkat pertama. Dia bersifat paling dasar yang dilakukan. Ya, kalau primer itu yang seperti puskesmas. Jadi imunisasi, Penkes, pelayanan ibu hamil bisa di puskesmas seperti nomor 5 ini. Nah, kalau untuk sekunder itu dia ke spesialis atau subspesialis. Maka dia di rumah sakit ini ke dokter spesialis atau subspesialis. Subspesialis ya. Ini sekunder ini disebut yang tingkat 2, yang jenis pelayanan menurut tingkatan loh teman-teman. Kalau primer itu tingkat 1, ini pelayanan dasar ya teman-teman. Nah, kalau tersier itu tingkat ke 3. Kalau tersier itu subspesialis luas ya, seperti rehabilitasi ya. Kalau untuk tersier ini tingkat ke-3, dia subspesialis yang lebih luas. Oke, cukup dulu ya teman-teman video kali ini. Silahkan tonton video-video lainnya di channel YouTube Official Bidan.